Bersakit-sakit sebentar nggak mau, malu. Tapi bersakit-sakit selamanya mau. Kenapa aku bilang kayak gitu? Buktinya gengsi, karena gengsi dia nggak mau bersakit-sakit. Tapi lama dia bersakit-sakit mau tanpa disadari. Guarro kok Darman haloho taring yo isomai yarang galon karambon tasih buluonom ingat on lape sonokyanon be pas i pantai-pantai ai ya bambu tape tak bana tekni olah-olah ni 500 ekor do koma hujok koma majauh beda seorang mah kan petakon 20.000 dapat berkembangkan mulai tahun 1999 mulai marobak na karambon masyarakat ma baat na ikut namar jumah ya pe jadi meralih ku karamba alana jumah pe harang golokan pala adong tano batan batu do sono magurung-gurung do kan meralih ku jon bahkan lang hola par job bi usai namar karamba ma do par luar tek na par Medan par Jakarta mas di sonai budidaya na gampang don pamasuk hubis ada karambon masuk bibit 20.000 mulai bibit ukuran 34, artinya ukuran 34 sebesar rokok lah, sebatang rokok. Nah, dari 5 bulan ke 6 bulan udah langsung panen. Masa makannya 3 kali sehari, pagi, siang, sore. Kalau dari tahap awal 1 karungnya 1 hari. Nah, sampai nanti dia berumur 1 minggu tambah jadi 2 sa. Udah ada umurnya nanti 2 minggu sampai 3 minggu tambah lagi. Jadi finishnya nanti itu untuk kapasitas yang 20.000 tadi dari umur dia nanti 4 bulan sampai ke 5 bulan dicapai dia nanti 6 sak per hari. Kita anggap aja lah 20.000 mati 10.000 sisa 10.000 ukuran setengah kilo satu berarti 5 ton. Nah tapi kadang-kadang kan enggaknya 50% mati, kadang 30 20 gitu. Anggo ikan danau rasanya jauh lebih enak katanya dengan kolam darat. Kenapa gitu? Karena kolam darat ada agak-agak bau lumpur. Ya mungkin karena memang dia di kolam darat banyak lumpur. Danau kan lang adong kena lumpur. Ya aduh ya itu kan. Jadi pelek tok do bana panganon. Nah, lang adong nelikan. Lang adong pangan lumpur. Yang kalau menurut penilaian saya keadaan air kolam darat kan kalau ikan ini kan perlu dia banyak arus. Kolam darat kan tidak ada arus, cuman air masuk aja. Tapi kalau kecilnya air masuk, mana ada arusnya itu? Sama aja. Baru kecepatan panen lebih cepat di danau. Kalau ikan danau bisa kita buru. Contohnya kita butuh ikan banyak di bulan 12. Kita masih berani kita masukkan benih bulan 8. Buru 4 bulan bisa. Tergantung kerajinan anggota. Tadi kan aku bilang 3 kali sekali makan. Kalau rajin anggota dibuatnya 5 kali, kenapa rupanya? Itu bisa panen 4 bulan atau 4 bulan lewat sedikit lah, 4 bulan seminggu bisa dengan ukuran pasaran, ukuran yang dibutuhkan orang pasar. Pemasaran kita saat ini ke Medan, Sitikalang, batas kita dari Riau bang, Bagan Batu. Bisa aja kita bikin lewat dari Bagan Batu, tapi kan yang nggak mampu. Nah, lang tahan. Nah, oksigen tenaga oksigen lang mampu be. Oksigen menurut pengalaman saya 14 jam ada tahannya. Lewat 14 jam nggak oksigen itu nggak berfungsi lagi, jadi udah pasti banyak mati. Kalau di menjelang hari besar, ikan pasti nggak ada, pasti kurang. Karena permintaan pasti banyak, permintaan pasar. Yang biasanya di Medan contohnya 2 ton, mau jadi sampai 4 ton. Yang biasanya di Rantau Parapat dia 2 ton, pokoknya double semua. Jadi bukan berarti kita harus nambah kolam, bukan. Karena nggak setiap saat kayak gitu. Cuman hari-hari besar, cuman 2 kali setahun, menjelang Natal dan menjelang Lebaran. Jadi kalau masalah karamba ini, sebenarnya ini udah banyak orang yang berkaramba ini. Kayak kami lah kan, kami punya petani. Kalau nggak salah saya, petani kami sekarang ada 39 orang. Cuman karambanya ada yang 20 lubang, ada yang 50, ada yang 10, bervariasi. Tapi saat sekarang nggak ada lagi penambahan, karena itu memang udah peraturan pemerintah
tidak lagi penambahan, bahkan pengurangan, pemangkasan. Jadi tekniknya ini kami sama petani bibit dari kita dengan harga pasaran, pelet dari kita sampai panen. Setelah ikan itu bisa panen, itu kita ngambil sesuai dengan harga pasaran juga. Baru sisanya sama mereka. Berapa keuntungannya, mau berapapun itu ya sama mereka semua. Petani Namion, anggo tingkatannya mulai dari dasar. Ada yang sebagian mereka modal kolam. Ada sebagian mereka cuma modal tenaga. Tapi kalau setelah udah berjalan dengan beberapa tahun, mereka memang udah sejahtera itu bang. Ada yang udah punya rumah, ada yang udah bisa beli mobil, bahkan mobilnya pun bukan mobil biasa, Pajero paling tidak itu. Anak-anak udah sekolah keluar, ada yang ke Medan, ada ke Jakarta, macam lah itu kan. Itulah penilaian saya, memang ada kemajuan untuk petani kita. Pemuda-pemuda sekarang ini, jangan coba-coba kita bawa rasa gengsi itu. Pemuda sekarang ini kadang dia malu bekerja dari, contohnya kerja di kampungnya malu. Sementara kalau di Haranggoli ini, yang kerja di sini, contohnya kayak kita kan bang, setiap pagi itu pasti ada masuk bibit benih untuk masuk ke karamba ini kan. Yang bongkar itu kadang-kadang banyak orang luar. Mereka mau bekerja dari bawah sebagai tukang bongkar dulu kita bilang, tukang bongkar pelet, tukang bongkar bibit. Bisa kok dia berkeramba juga, berumah tangga dia, bisa kok dia jadi punya rumah. Tapi kadang-kadang kan orang kampung kita kan kayak bilang tadi, kadang mau gengsi. Jadi dikira mereka mungkin hidup di kota itu udah enak, padahal kalau dipikir-pikir enggak, belum tentu. Yang gue pesan saya sih kepada pemuda, kalau bisa sifat gengsi itu nggak usah lah, dibuang aja lah. Apa yang kita bisa kerjakan sekarang kita kerjakanlah dulu, karena hasilnya pasti tidak akan mengkhianati hasil. Kerja keras kita tidak akan mengkhianati hasil, itulah kalau menurut saya. Kadang-kadang kan maunya kita bersakit-sakit sebentar, nggak mau, malu. Tapi bersakit-sakit selamanya mau. Kenapa aku bilang kayak gitu? Buktinya gengsi, karena gengsi dia nggak mau bersakit-sakit, tapi lama dia bersakit-sakit mau tanpa disadari. Jadi kalau kita bersakit-sakit sekarang paling 1 tahun 2 tahun gitu, baru lewat 2 tahun kan udah nggak lagi. Kadang mereka gengsi. Banyak di sini pekerjaan sebenarnya. Kalau untuk yang muda ya, anak-anak muda banyak di sini pekerjaan. Setiap hari ada, bongkar bibit ada, bongkar pelet ada, making ada. Jadi saya rasa seperti anggota kami banyak orang luar. Yang ada yang berumah tangga, ada yang masih lajang, mereka merasa memang puas dengan hasil jerih payah mereka. Bukan kecil loh, ada yang 100 satu hari, ada yang 200. Tinggi loh, cuman gengsi. Kalau orang kampung kan kadang kalau gengsi kerja di kampungnya sendiri atau merasa malu, merasa apa kan, nggak bisa maju itu. Dia berusaha untuk kerja ke kantoran, ke kota, maaf cakap, berapa sih kerja kantoran? Apalagi kalau tempat kita nggak ada lah. Sampai di mana lah bisa jabatan kita itu di kantoran? Kan gitu. Saya punya cita-cita dan harapan saya, ikan ini bisa nanti saya salurkan atau ekspor ke luar, supaya jangan di Sumatera ini aja. Cuman kalau untuk mengerjakan itu kan kita kan perlu banyak tahu. Iya, perlu dia kolaborasi kerjasama dengan yang lain yang punya ilmu kan gitu. Untuk ikan pilet, untuk pengiriman keluar, supaya jangan cuma di sini-sini aja. Dan itu juga untuk bisa mengembangkan, untuk membuka lapangan kerja kepada orang-orang yang masih muda-muda ini, membuka lapangan kerja kan gitu. Cuman itu nextnya lah, itulah harapan saya.